Salam jumpa, semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Deden dan Motor Bebek Hitam. Jam sudah mendekati tengah malam. Keduanya memperhatikan keadaan sekitar, terutama warung nasi kecil di tepi jalan di pinggir banjir Kanal Timur. Kondisi sudah mulai sepi dan ternyata benar dugaan Amir. Deden muncul mengendari motor bebek hitamnya dan berhenti persis di depan warung nasi. Deden segera masuk ke warung itu. "Gimana nih, Mir?" tanya Acan. Amir meminta Acan agar mereka berdua datang ke warung itu dengan berjalan kaki. Khawatir suara motor X-King milik Acan akan didengar oleh Deden. Keduanya berpencar dan berjalan memutar. Mereka akan bertemu di depan warung nasi di mana Deden sedang duduk di dalam. Amir memberikan aba-aba agar Acan masuk ke warung dan menemui Deden, sedangkan Amir menunggu di luar. Acan berjalan, dia melihat motor bebek hitam terparkir di depan warung. Lalu Acan melangkah masuk dan mendekati Deden yang sedang duduk. Deden terlihat sedang bingung dan tidak menyadari ada yang datang. Acan langsung duduk di samping Deden yang sedang duduk dengan wajah tertunduk. Sambil menoleh ke arah Acan, Deden berkata, "Gua minta maaf, Can," ucap Deden. Acan berkata kepada Deden bahwa Amir ada di depan warung. Kemudian Acan mengajak Deden untuk menemui Amir. Deden merasa tidak enak kepada Amir. Akhirnya dia mau menemui Amir. Deden merasa bersalah dan ingin mengembalikan motor itu. Namun ketika sampai di depan warung, ada hal aneh yang terjadi dengan diri Deden. Ketika dia dekat dengan motornya, tiba-tiba sikapnya berubah lagi. Dia kembali membujuk Amir agar motor itu tetap bisa dia pakai untuk mencari nafkah. Deden bilang motor itu membawa keberuntungan. Terlihat sekali Deden tidak ingin Amir mengambil motor itu. Amir yang sudah kesal tak menghiraukan permintaan Deden. Dia segera memegang stang motor itu dan hendak membawanya pergi. Namun Deden kembali mencegahnya. "Jangan, Mir, jangan bawa motornya," kata Deden. Amir dan Acan tak habis pikir melihat kelakuan Deden. Acan segera mendorong tubuh Deden agar menjauh dari motor itu. Namun tiba-tiba motor itu menyala dengan sendirinya. Amir yang sedang memegang stang motor tersentak kaget. Dia melepaskan tangannya dari motor itu. Belum hilang kebingungan mereka. Deden dengan gerakan cepat naik ke motor itu dan akan kabur lagi. Namun Acan menahan tubuh Deden, sedangkan Amir langsung menarik tangan Deden agar terlepas dari stang motor. Tarik-menarik terjadi antara ketiganya. Tangan Deden berusaha untuk menyentuh putaran gas, namun Amir menahannya, sementara Acan berusaha menarik tubuh Deden agar terpisah dari motor itu. Deden berusaha melawan, namun Amir dan Acan tak kalah siap. "Turun lo, Den, turun!" teriak Acan sambil terus menarik tubuh Deden yang duduk di atas motor. Tiba-tiba Deden berteriak seperti anak kecil yang sedang menangis. "Dewi, tolong, tolong suamimu!" teriak Deden. Sedetik kemudian, Amir dan Acan mendapat serangan yang tak terlihat. Sebuah pukulan keras mengarah ke bagian ulu hati mereka. Acan meringis kesakitan.
Dia terdorong ke belakang sambil berlutut memegangi perutnya. Demikian juga dengan Amir, dia langsung jatuh tersungkur sambil merintih menahan sakit. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Deden, dia langsung tancap gas. Namun aneh, dia membawa motornya turun ke banjir kanal timur. Meluncur dengan cepat ke bawah, ke arah air yang mengalir di kanal itu. Amir dan Achan berteriak memanggil nama Deden, yang meluncur ke bawah dengan motornya. Namun ketika sampai di bawah, Deden dan motor bebek hitamnya tidak tenggelam ke dalam air. Dia tetap bisa berjalan menyeberangi kanal. Deden dengan motornya berjalan di atas air dan terus meluncur di atas air sampai sisi bagian seberang, lalu naik kembali dan mencapai tepian menuju jalan raya dan menghilang dari pandangan. Amir dan Achan seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka terpaku dan hanya berdiri di tepi banjir kanal timur. Amir duduk di rerumputan sambil menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar. Sedangkan Achan masih berdiri dengan jantung yang berdetak cepat. Mir, si Deden jalan di atas air, kata Achan dengan terbata-bata. Iya, gua juga lihat, jawab Amir keheranan. Keduanya hanya duduk di pinggir kanal, mengingat-ingat apa yang baru saja mereka lihat, hal yang aneh dan tak masuk akal. Setelah mulai tenang, Amir berkata kepada Achan, "Besok siang lo datang ke rumah gua, Chan, ajak si Ali Kembang." "Iya, Mir," jawab Achan singkat. Achan sudah menduga bahwa Amir akan meminta bantuan salah satu kawan mereka, yaitu Ali Mudin, atau yang biasa dipanggil dengan nama Ali Kembang. Dipanggil dengan nama itu karena Ali Kembang memiliki usaha penjualan bunga dan papan ucapan dari rangkaian bunga. Kiosnya berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang, Achan dan Ali Kembang tiba di rumah Amir. Amir langsung menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada sahabatnya itu. "Gua yakin ada yang tidak beres sama Deden," ujar Amir. Ali tak menjawab perkataan Amir. Dia nampak diam, seperti sedang berkonsentrasi untuk membuka pandangan batinnya. Namun tidak seperti biasanya, dia tak dapat melihat. Pandangan batinnya seperti gelap tertutup kabut yang tebal. Achan mulai penasaran dan bertanya kepada kawannya itu. "Gimana, Li?" tanya Achan. Ali Kembang menghela nafasnya. "Gua harus lihat si Deden secara langsung, seperti ada awan tebal yang menghalangi pandangan gua," ungkap Ali Kembang. Amir meminta Achan untuk menghubungi beberapa teman yang biasa nongkrong dan beraktivitas di jalan untuk memberikan info bila mereka melihat Deden. Setelah lepas maghrib, barulah salah seorang teman yang bernama Topan memberikan kabar bahwa dia melihat Deden ada di cafe 84 di daerah Pondok Kelapa. "Kita ke sana sekarang," kata Amir. Achan membonceng Ali dengan motornya. Mereka bertiga segera meluncur ke daerah Pondok Kelapa. Mereka berharap semoga Deden masih ada di sana. Deden nampak sedang duduk sendiri di kafe 84, badannya yang kurus bersandar ke kursi. Dalam pikiran Deden, dia merasa bingung kenapa Amir dan Achan tidak mau menerima uang 15 juta darinya sebagai ganti untuk motor bebek hitam yang dipakai. Lagi pula,
Pemilik motor itu membiarkan begitu saja motor miliknya terbengkalai di dalam gudang. Lalu kenapa tak boleh membelinya? Pikir Deden yang mencoba membenarkan tindakannya. Deden berpikir sepertinya Amir dan Acan tak ingin dia maju dan punya uang banyak. Banyak yang berubah dari Deden. Meski sekarang dia memiliki cukup uang, namun dia sama sekali tidak mengingat anak dan istrinya. Deden pun sudah tidak pernah berbaur dengan teman lamanya. Dia seperti menikmati hidupnya sendiri di tempat lain. Tanpa Deden sadari, ada 3 orang memperhatikannya dari seberang jalan. Mereka tentu saja Amir, Acan, dan Ali Kembang. Ali Kembang memperhatikan motor bebek hitam yang terparkir di depan kafe. Sorot matanya tajam ke arah motor itu. Dan perlahan kabut gaib mulai tersingkap. Ali Kembang melihat sosok wanita berambut panjang duduk di motor itu. Wanita itu duduk dan memandangi Deden yang berada di dalam kafe. Ali mencoba mempertajam pandangan batinnya, dan pandangannya semakin jelas. Rambut wanita itu tergerai memanjang sampai melilit tubuh Deden yang berada di dalam kafe. Astaga, ucap Ali Kembang. Kenapa Li? Tanya Acan. Deden sudah terikat perjanjian dengan siluman perempuan penghuni motor itu. Ali melanjutkan perkataannya, sepertinya Deden tidak sadar kalau dia sudah terikat perjanjian dengan makhluk sebangsa jin. Siluman perempuan itulah yang membantu Deden mendapatkan uang. Namun Deden harus membayarnya dengan darah segar, darahnya sendiri. Lama-kelamaan Deden bisa mati lemas karena kehabisan darah. Amir menghisap rokoknya dalam-dalam. Amir tak menyangka Deden akan sejauh itu. Tapi mungkin rasa kecewa karena ditinggal oleh istrinya yang membuat Deden putus asa dan kosong. Jadi sekarang bagaimana, Li? Tanya Amir. Ali berkata kepada kedua temannya, Deden harus dijauhkan dari motor itu. Urusan siluman perempuan berambut panjang biar menjadi urusannya. Kalian harus mencegah Deden jangan sampai dia mendekat apalagi naik ke motornya, kata Ali kepada kedua temannya. Tapi masalahnya sekarang masih ramai, banyak orang di sini. Karena Deden pasti melawan, nanti kita disangka begal sama orang-orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu, mencari waktu yang tepat untuk beraksi. Hampir 3 jam mereka menunggu. Saat itu waktu menunjukkan hampir jam 1 malam. Keadaan sudah sepi. Mereka melihat Deden masih ada di dalam kafe. Akhirnya ketiganya bersiap untuk bertindak. Ali Kembang memberikan garam kepada Acan untuk ditaburkan. Nanti ketika lo lewat pintu kafe, taburi garam ini, pinta Ali Kembang kepada Acan. Amir menemui Deden, sedang Ali akan mendekati motor itu. Sekali lagi, Ali mengingatkan jangan sampai Deden mendekati motornya. Ketiganya lalu melangkah. Amir langsung masuk ke dalam kafe, sedangkan Ali menuju motor milik Deden. Bagaimana dengan Acan? Acan akan menaburi garam tepat di depan pintu kafe setelah nanti mendapat tanda dari Amir. Di dalam kafe, Deden terkejut. Dia baru sadar Amir sudah ada di belakangnya. Pemuda itu tampak kikuk.
Namun Amir hanya tersenyum. Rencananya Deiden jangan sampai kabur atau memanggil istri silumannya. Santai aja Den, gua kesini bukan mau ngambil motor. Kalau lo mau beli motor itu, ya oke lah, pancing Amir. Mendengar ucapan Amir, Deiden merasa senang dan sangat berterima kasih. Amir berusaha membuat suasana akrab dengan kawannya itu. Diam-diam Amir memberikan kode kepada Achan melalui gerakan tangan. Achan paham kemudian mendekat ke arah pintu kafe dengan garam sudah siap di tangannya. Ali yang melihat Achan sudah siap segera mengeluarkan senjata pusakanya. Sebuah bambu kuning berukuran pendek telah dia genggam dengan erat. Achan menaburkan garam yang ada di tangannya. Garam berjatuhan ke lantai dalam pandangan gaib. Garam itu mengenai rambut dari siluman perempuan yang memanjang melilit tubuh Deiden. Seketika muncul api besar yang menyala dan membakar rambutnya yang panjang. Siluman itu menjerit kepanasan. Dengan penuh amarah dia menatap tajam ke arah Achan. Pemuda kurus itu tidak menyadari dengan bahaya yang mengancamnya. Sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan, siluman perempuan itu berdiri di atas motor. Rambutnya yang hitam menutupi tubuhnya yang tanpa kain sehelai pun. Dia marah karena rambutnya terbakar. Dia bersiap menyerang Achan yang masih berdiri di depan pintu kafe. Namun sebuah batu melesat mengenai kepala siluman itu. Terkena sambitan batu, makhluk itu berpaling dan dia melihat Ali Kembang yang sudah siap dengan senjata bambu kuning. Dengan penuh amarah siluman itu menyerang, rambutnya dia kibaskan dan seperti cambuk rambut itu melesat cepat ke arah Ali Kembang. Ali Kembang segera menghindar dengan lompatan mundur. Namun kembali, serangan mengarah kepadanya. Kali ini seperti gulungan tali yang menjulur panjang, ibarat tombak yang meluncur dengan cepat ke arah Ali. Sekali lagi, Ali Kembang hanya menghindar dengan melompat mundur. Dan dia terus mundur, menjauh, sambil terus mengayunkan senjatanya ke atas, seakan mengejek lawannya. Pancingan Ali berhasil. Siluman perempuan itu semakin marah. Mulutnya yang dipenuhi taring meraung dengan suara menyeramkan. Ali Kembang lalu berlari menjauh. Dia menuju ke sebuah pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi itu. Geram melihat musuhnya lari, makhluk itu tidak tinggal diam. Motor bebek hitam tempatnya berdiri tiba-tiba hidup. Sambil berdiri di atas motor, siluman itu mengejar Ali yang terus berlari di antara gelapnya malam menuju ke sebuah pemakaman. Ketika sampai di tengah pemakaman, Ali berhenti. Dia menunggu dan bersiap menyambut kedatangan siluman itu. Di kegelapan malam di tengah kuburan di daerah Pondok Kelapa, berhadapanlah kedua makhluk berbeda alam. Kali ini Ali Kembang yang memulai serangan. Dengan gerakan cepat, Ali melompat sambil menyabetkan bambu kuning ke arah siluman itu. Namun rambutnya yang panjang bergulung menutupi tubuhnya.
rambut itu seperti menjadi perisai yang melindungi dari serangan. Tidak berhasil dengan serangan pertama. Ali langsung melancarkan serangan susulan. Dia memutar badannya sambil melakukan tendangan berputar ke arah motor bebek hitam, sedangkan senjatanya dia ayunkan ke arah kaki makhluk itu. Siluman itu melompat seperti terbang, menghindari serangan yang cepat dari lawannya. Tapi motor tempatnya berdiri jatuh karena tendangan Ali. Ali tak mau kehilangan kesempatan. Dia mengejar terus siluman itu yang masih melayang-layang di udara. Dan ketika siluman itu tepat berada di atas kepalanya, Ali Kembang melemparkan senjata bambu kuningnya. Seperti anak panah, bambu kuning melesat dengan cepat ke arah sasarannya. Dan sekali lagi, rambut siluman itu menjadi perisai untuk menangkis senjata bambu kuning. Dua serangannya tidak berhasil. Ali menunggu siluman itu turun. Dan perlahan siluman itu turun dan berdiri di atas batu nisan. Siluman itu geram. Sejurus kemudian, kedua tangannya memanjang dan menjulur ke arah Ali Kembang. Tangan yang berkuku tajam menyerang dengan cepat. Ali Kembang bersiap menyambut serangan itu. Namun tanpa diduga, rambut siluman itu muncul dari dalam tanah dan membelit kedua kakinya. Ali Kembang kaget, tidak menyangka sama sekali. Kakinya seperti ditarik dengan kuat ke dalam tanah. Dia berusaha untuk melepaskan belitan itu, tapi usahanya sia-sia. Rambut itu seperti mengikat kakinya dengan kuat dan terus menariknya ke bawah. Tak ada kesempatan untuk melepaskan lilitan itu, karena di saat yang sama, cakar yang tajam menyerang dari arah depan dengan sangat cepat. Ali Kembang akhirnya menahan kedua tangan itu dengan senjatanya. Dua serangan dalam waktu yang bersamaan benar-benar membuat pemuda kalem ini dalam keadaan sulit. Siluman perempuan itu seperti sengaja mengunci Ali Kembang agar tak bisa bergerak. Dia itu seperti sedang merencanakan sesuatu untuk menghabisi lawannya. Siluman itu menoleh ke arah motornya yang tergeletak, lalu seperti memberikan perintah, motor itu berdiri dengan mesin menyala tepat di belakang Ali Kembang. Suara motor itu meraung-raung dengan keras. Ali menoleh ke belakang. Celaka. Motor bebek hitam sudah siap menabraknya dari belakang. Ali Kembang benar-benar dalam kondisi yang mematikan, dan sejurus kemudian motor itu melesat cepat ke arah Ali Kembang. Ali memejamkan matanya, dia berkonsentrasi untuk mengeluarkan salah satu ilmunya. Terdengar Ali Kembang membaca, Ajiku tapak geni, geni bumi. Jeni ragaku, jeni dari sang pencipta, muncullah. Tiba-tiba putaran api muncul mengelilingi Ali Kembang. Api yang menyala sambil berputar membakar rambut yang melilit kedua kakinya hingga lilitan itu terputus. Siluman perempuan itu memekik menahan panas. Lilitan rambutnya terlepas dan dia melepaskan cengkraman tangannya. Namun dari arah belakang motor hitam tetap melaju dengan cepat ke arah Ali. Pemuda itu tak punya waktu untuk menghindar. Dan motor itu menabrak punggung Ali Kembang dengan keras. Ali berteriak kesakitan, merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Ali berguling-guling di atas tanah kuburan. Namun dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk kembali bangkit. Dengan susah payah Ali berdiri, kakinya gemetar menahan tubuhnya. Matanya melacak ke segala arah,
seakan bersiap untuk serangan yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak terlihat motor hitam yang baru saja menabraknya, dan tidak terlihat pula siluman perempuan itu. Ali memutar tubuhnya, pandangannya dilepas ke segala arah, khawatir musuhnya bersembunyi dan kembali akan menyerang. "Kemana siluman itu?" ucapnya. Ali kembang tetap waspada, namun sepertinya musuhnya telah pergi dari tempat itu. Ali berpikir kenapa musuhnya pergi, padahal serangnya telah melukai dirinya. Apa jangan-jangan? Astaga! Jangan-jangan dia kembali menemui Deden. Di tempat yang lain, di dalam Cafe 84, Deden, Amir, dan Acan nampak tengah ngobrol dengan suasana akrab. Deden sama sekali tak curiga. Namun hal yang tak terduga terjadi. Suara klakson sepeda motor terdengar dari depan kafe. Motor itu seperti memanggil Deden. Deden menatap dengan rasa bahagia. Dalam pandangannya, dia melihat wanita cantik yang telah menjadi istrinya datang memanggilnya. Dengan penuh semangat, Deden melangkah ke arah motornya. "Bini gua manggil, gua cabut dulu ya," kata Deden kepada kedua temannya. Istri yang mana tak ada siapapun, hanya motor bebek hitam dengan mesin dan lampu menyala. Deden lalu naik ke motornya. Dia sempat melambaikan tangan ke arah kedua temannya yang masih duduk di dalam kafe. Amir dan Acan seperti terpaku dan hanya bisa melihat Deden pergi. Barulah setelah Deden tidak terlihat, keduanya tersadar. "Waduh, kenapa kita malah bengong? Kita kejar!" teriak Acan sambil berlari ke arah depan. "Ali kemana?" tanya Amir. "Biar gue yang cari si Ali, lo kejar Deden aja," kata Amir. Acan segera berlari ke arah motornya dan dengan cepat dia meluncur mengejar Deden. Sementara Amir segera menghubungi Ali. "Ali, lo di mana?" tanya Amir. "Gue di kuburan," jawab Ali. Dengan sepeda motornya, Amir memasuki area pemakaman. Dia mencari keberadaan temannya. Amir melihat cahaya dari lampu handphone. Dengan cepat dia mengarahkan motornya, dan Amir melihat kawannya itu sedang duduk bersandar pada sebuah kuburan. "Li, kenapa lo?" tanya Amir sambil membantu Ali berdiri. Sambil mengeluh kesakitan, Ali menjawab, "Punggung gua sakit, Mir, ditabrak motor itu," jawab Ali. "Acan di mana, Mir?" tanya Ali. Amir menceritakan bahwa tiba-tiba motor itu datang dan Deden segera pergi dengan motor itu. "Acan sedang mengejar mereka. Kita tunggu kabar dari Acan," kata Amir. Tak lama berselang, Acan menghubungi Amir dan memberikan kabar bahwa dia sedang berada di dekat pasar induk Cipinang. "Deden ada di sini," kata Acan. Mereka berdua segera meluncur menemui Acan. Sesampainya di sekitar pasar induk Cipinang, Acan mengatakan kepada kawannya bahwa Deden ada di depan gerbang pasar induk Cipinang. "Itu dia di sana," kata Acan. Mereka melihat dari kejauhan Deden sedang duduk di atas sepeda motornya. Di pinggir jalan yang sepi di depan pergudangan pasar induk Cipinang, Deden seperti sedang tertawa dan berbicara dengan seseorang di dekatnya. Ketiga temannya bisa melihat dari tempat mereka berdiri bahwa Deden sedang bahagia, namun mereka tak bisa membiarkan kebahagiaan yang semu itu, kebahagiaan yang membahayakan nyawa sahabat mereka. "Bagaimana sekarang? Apa kita hampiri dia?" tanya Amir kepada Ali. Ali bisa melihat setan perempuan itu menampakkan dirinya sebagai wanita yang cantik di depan Deden. Padahal wujud asli siluman itu sangatlah menyeramkan. Bibirnya besar dengan lidah memanjang keluar. Mata siluman itu kecil dan tak beralis, sedangkan hidungnya bulat besar dan hanya punya satu lubang hidung. Ali tahu bahwa Deden sulit untuk dinasehati. Rasa putus asa dan kesepian telah dimanfaatkan oleh makhluk terkutuk itu untuk memperdaya Deden.
Ayo kita ke sana, tapi kalian jangan melakukan apa-apa dulu. Tunggu aba-aba dari gua, kata Ali kepada kedua temannya. Mereka bertiga melangkah menghampiri Deden yang sedang asik bicara dan tertawa sendiri. Setelah dekat, Ali menyapa Deden. "Assalamualaikum, Den," ucap Ali. Deden tertunduk mendengar salam yang diucapkan oleh Ali, namun dia tak menjawab. Dia hanya terdiam. Suasana menjadi hening dan menegangkan. Jalan di depan pergudangan pasar induk Cipinang dibatasi tembok tinggi. Di balik tembok itu merupakan rel kereta api. Makanya tak heran tiap beberapa saat terlihat kereta api melintas. Suasana jalan ini memang sepi, terlebih ketika sudah malam. Kembali ke Deden. Dia lalu menghidupkan motornya, kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Amir dan Acan hendak mengejar, tapi Ali mencegahnya. "Dia akan kembali ke sini," kata Ali. Dan benar saja, Deden kembali ke tempat di mana ketiga temannya berdiri. Dia menghentikan motornya, namun gas dari motor itu dia mainkan seperti menunjukkan rasa tidak senang. Sosok siluman perempuan memeluk Deden dari belakang. Rambutnya yang panjang melilit tubuh Deden. Siluman itu menatap dengan penuh amarah ke arah Ali. Ali berkata kepada kedua temannya untuk menjauh. "Mir, gua pinjam motor lo ya," kata Ali. Ali langsung naik ke motor milik Amir, sedangkan Acan dan Amir langsung bergegas menjauh. Setelah menghidupkan motornya, Ali Kembang mengeluarkan sebuah pisau kecil dari selipan ikat pinggangnya. Lalu pemuda ini menyayat telapak tangannya dengan pisau itu. Darah menetes dari luka akibat sayatan pisau. Dengan mata terpejam, Ali Kembang mengucapkan sesuatu. "Eyang alis putih, datanglah, aku memanggilmu. Bantulah aku, cucumu." Tiba-tiba muncul kabut putih disertai angin yang berputar mengelilingi Ali Kembang. Dari kabut putih yang berputar itu, lama-kelamaan muncul seraut wajah seorang kakek, berambut dan alis berwarna putih. Wajah kakek itu terlihat garang seperti wajah seekor harimau putih. Suara raungan harimau terdengar menggelegar. Sosok Eyang Alis Putih telah dipanggil oleh Ali Kembang. Kabut putih yang berputar lambat laun seperti meresap masuk ke tubuh Ali Kembang. Kini mereka saling berhadapan. Deden, siluman perempuan dengan motor bebek hitam. Ali Kembang dan leluhurnya Eyang Alis Putih di atas motor milik Amir. Tiba-tiba, sosok siluman perempuan berteriak keras. Rambutnya yang lebat seperti ditancapkan ke tubuh Deden, hingga hanya kepala Deden saja yang terlihat. Wajah Deden seketika berubah menjadi ganas. Dan selanjutnya, Deden menarik gas sepeda motornya. Motor itu meraung dan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Ali Kembang. Ali Kembang tak mau kalah. Dia juga menarik gas sepeda motornya, hingga motor itu melompat dan meluncur dengan cepat. Amir dan Acan hanya bisa terbelalak menyaksikannya. Mereka tak menyangka bahwa keduanya saling meluncur dengan cepat. "Bakal adu banteng ini!" teriak Acan. Kedua motor itu melesat dengan kencang ke depan.
siap saling menghantam satu sama lain. Dan benturan keras tak terelakkan. Deden dan motornya terpental ke belakang seperti dihantam kekuatan besar. Sedangkan Ali Kembang masih berada di atas motornya. Deden jatuh dan tergeletak terpisah agak jauh dari motornya. Kesempatan itu tidak ingin disia-siakan oleh Ali. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Deden bangkit ya. Dengan langkah sempoyongan dia berjalan menuju motornya. Ali Kembang kaget. "Astaga, minggir Den, jangan ke motor itu," teriak Ali. Namun Deden tidak menghiraukan Ali. Ali Kembang tak punya pilihan lain, dia tak mau Deden kembali menaiki motornya. Dengan cepat, Ali Kembang kembali tancap gas dan dia tabrak motor bebek itu dengan hantaman yang lebih keras. Hantaman keras terjadi, saking kerasnya motor bebek itu terpental sampai melewati tembok pembatas yang ada di pinggir jalan. Kali ini, kekuatan Eyang Alis Putih tidak bisa dibendung oleh siluman perempuan. Sampai-sampai motor bebek itu berada di atas rel kereta api dengan beberapa bagian yang sudah hancur. "Dewi, istriku!" Deden berteriak dari atas tembok pembatas. Deden rupanya berusaha naik ke atas tembok, kemudian dia melompat dan melangkah menuju motornya. Ali melambaikan tangannya ke arah Amir dan Acan agar segera menyusul. Ketiganya lalu mencoba menaiki tembok pembatas setinggi 2 meter untuk menyusul Deden. Susah payah mereka mencoba menaiki tembok itu dan ketika sudah sampai di bagian atas, mereka melihat Deden berjalan terhuyung-huyung di atas rel kereta api menuju motornya. Ali, Amir dan Acan memanggil-manggil Deden. Mereka berteriak agar Deden jangan berjalan di atas rel. Namun Deden sudah tidak peduli. "Deden, bahaya! Bahaya!" teriak ketiga temannya. Dengan langkah terhuyung-huyung Deden menghampiri wanita yang dicintainya. Dalam pandangan Deden, wanita itu sedang terbaring lemas karena banyak luka di tubuhnya. Deden tersenyum dan memeluknya. Ali Kembang, Amir dan Akan Piston akhirnya melompat dari atas tembok sampai di bawah ketiganya segera berlari ke arah Deden. Namun baru saja mereka mulai berlari, sebuah kereta api dari arah stasiun Jatinegara melesat dengan cepat tanpa bisa dihentikan. Halilintar besi itu melibas motor bebek hitam hingga hancur berkeping-keping dan juga menghantam tubuh Deden. Teriakan ketiganya tak bisa menghentikan roda-roda besi yang meluncur dengan cepat melibas semua yang ada di depannya, termasuk tubuh dari sahabat mereka, Deden. Selesai dan terima kasih.
Semoga bahagia bagi Anda dan juga keluarga. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.